Prof. Musda itu adalah salah satu tokoh feminis di Indonesia. Track recordnya juga terpampang dengan gamblang di mana-mana, dan kita bersyukur hari ini bisa berdiskusi, berdialektika dengan Bunda. Kita mencoba untuk menggali pemikiran-pemikiran yang memang sudah kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita bahas feminisme ya. Jadi kalau bicara feminisme seperti yang kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya, bahkan kata feminisme sampai hari ini juga belum selesai. Ada yang memaknainya sebagai sebuah kesalahpahaman, kemudian ada yang juga menganggapnya sebuah hal yang sangat sederhana, hanya membedakan antara peran-peranan tertentu antara laki-laki dan perempuan. Ada juga yang menganggap feminis itu hanya sebuah tren, dan ya padahal ketika kita kulik ternyata punya makna yang begitu signifikan, mengangkat relasi antara laki-laki dan perempuan yang hari ini kabarnya nggak pernah selesai gitu. Saya mengundang Prof. Musda untuk membicarakan hal ini secara spesifik dan secara luas. Teman-teman silahkan disimak karena ini momen sakral dan penting. Kita jarang sekali bisa bersentuhan langsung dengan Musda dalam forum-forum kecil seperti ini. Biasanya beliau ada di forum-forum besar, dan saya harap teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Prof. Musda untuk memulai. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali ya bisa berada di sini. Jadi saya itu selalu punya feeling kegiatan mana yang akan saya hadiri. Jadi kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Saya menghadiri kegiatan yang kecil-kecil, tapi saya punya feeling bahwa itu adalah sebuah cikal bakal untuk sebuah pemikiran yang besar ya. Dan betul dalam banyak hal feeling saya itu selalu tepat ya. Saya tidak selamanya, belum tentu kalau kamu undang saya dalam sebuah seminar besar saya mau hadir ya. Karena juga saya tidak seperti yang lain. Pertama, kegiatan saya sudah sangat padat. Terus yang kedua, ya saya udah nggak butuh apa-apa lagi jadi orangnya. Saya sudah selesai dengan diri saya. Nah, jadi hari ini kita bicara tentang feminisme, tapi hari ini saya akan merangkum 3 hal ini. Ya, 3 isu yang selamanya itu saling dibenturkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu feminisme, apa itu spiritualisme, dan apa itu emansipasi sosial. Udah kenapa Mas hidup mati itu kenapa? Ya, jadi tiga isu ini tuh sering kali ya dibenturkan dalam masyarakat kita. Seolah-olah kalau orang bertekun pada gerakan feminisme dianggap dia tidak beragama. Jadi di masyarakat kita perbincangan tentang feminisme itu disederhanakan dalam sebuah dialektika barat versus timur, ya, modern versus tradisional, sekuler versus spiritual, ya, padahal tidak seperti itu adanya. Saya menekuni feminisme itu justru memperdalamnya spiritualitas saya. Jadi saya semakin merasa bahwa inilah intisari dari agama sebetulnya. Karena agama itu kan bukan terletak pada berapa panjang doa kamu, tetapi seberapa jauh kamu punya concern untuk membangun keadilan. Bukankah intisari dari semua ajaran agama, termasuk dalam Al-Quran, itu adalah keadilan? Bagaimana kamu berpihak ya kepada keadilan? Ini kan yang penting. Jadi feminisme itu bukan hanya gerakan sosial, tetapi dia juga adalah epistemologi kritis yang mempertanyakan struktur pengetahuan dan kekuasaan. Jadi kita tuh mempertanyakan, ini benar nggak sih? Pengetahuan ini benar nggak? Kita mempertanyakan filsafat. Filsafat itu dibangun di atas aksiologi apa? Teori filsafat itu seperti apa? Ya. Bahkan dalam menulis kutipan aja, itu kita mempertanyakan, kok nggak ada nama perempuan? Misalnya kalau kalian membuat daftar pustaka, ya karena harus dibalik. Makanya orang-orang yang menulis namanya kayak Mbak Mila gitu kan ya, Mila Sri Muzakkar, pasti yang muncul tuh muzakkarnya. Kasihan kan, jadi nama perempuan nggak pernah muncul. Oh, nggak ada perempuan ini di daftar pustaka.
Itulah sebabnya kenapa orang-orang seperti Fatimah Marnisi, Aminah Wadud, saya juga. Jadi saya nggak mau pakai nama siapa-siapa di situ. Jadi kalau ditulis Mulia itu nama saya, bukan nama siapa-siapa. Karena kalau kita menulis nama orang lain di situ, dialah yang muncul. Kita nggak pernah, padahal itu hal yang sangat sepele. Jadi kalau kamu membuka daftar pustaka, nggak kelihatan nama perempuan di sana. Apalagi orang kalau mau nulis nama suami di balik namanya, kamu nggak malu kalau kamu berpisah nanti? Ganti nama lagi. Hah? Ganti KTP lagi? Come on, ya? Kok nggak bisa mandiri gitu loh? Betapa cantiknya namamu. Kalau nama orang tua itu oke lah, tapi kalau pakai nama suami, astaga. Dalam konteks keagamaan, feminisme berfungsi sebagai cermin reflektif untuk memaksa agama menghadapi sisi patriarkalnya. Nah, konteks ini yang paling dibenci oleh agama. Karena kita memaksa agama untuk melihat sisi patriarkalnya, dan itu yang paling menyakitkan buat mereka. Itulah sebabnya berbagai macam label negatif mereka sematkan kepada gerakan-gerakan feminisme. Gerakan yang ingin memporak-porandakan akidah, gerakan perempuan yang tidak ingin masuk di dapur misalnya. Ya, mereka nggak tahu orang seperti saya ini hobinya masak loh. Ayo, belum tahu kan kalian kalau saya itu hobinya memasak. Padahal saya seorang feminis. Jadi suka karena kita mempertanyakan, kita memaksa agama untuk berhadapan dengan sisi patriarkalnya. Apa itu agama? Ya. Feminisme spiritual berupaya menyatukan kesadaran sosial dengan dimensi mistik. Dalam kerangka ini, pembebasan perempuan tidak berhenti pada hak-hak politik dan lainnya, tetapi juga mencakup pembebasan spiritual dari cinta Tuhan yang menindas. Jadi dari citra Tuhan yang, jadi bagaimana kita membayangkan? Kamu membayangkan Tuhan itu kayak apa sih? Seperti apa kamu diberikan gambaran tentang Tuhan? Tuhan yang menindas, Tuhan yang serem gitu ya, yang penuh dengan murka. Padahal Tuhan itu kan sangat pengasih dan penyayang. Asmaul Husna yang paling dominan itu apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan? Tapi kenapa itu yang tidak mengemuka dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu feminin atau maskulin? Ayo. Feminin. Jadi Ibnul Arabi itu menarik loh. Dalam sebuah statementnya dia mengatakan kalau kita mempelajari Asmaul Husna, 70% dari sifat Tuhan itu justru mengasumsikan sisi-sisi yang sangat feminin. Jadi Tuhan itu lebih feminin dari apa yang kita bayangkan ya. Nah, feminisme spiritual ya adalah gerakan kesadaran yang menghubungkan pembebasan sosial dengan kedalaman spiritual. Nah, ini yang kita kembangkan supaya orang tidak melihat gerakan feminisme itu sebagai gerakan sekuler. Karena kalau menurut saya, nanti kita akan bahas ya apa itu spiritualisme sehingga kita masuk ke sana ya. Next ya, supaya kita bisa cepat memahami feminisme. Feminisme sering disalahpahami, dituduh sebagai ideologi barat lah, dianggap hanya membela perempuan, bahkan dituduh menghancurkan keluarga ya. Sementara yang faktanya feminisme itu berusaha membongkar ketidakadilan, membangun dunia yang lebih setara dimanapun, di dalam masyarakat, dalam keluarga, di negara. Nah, bukankah itu tugas utama kita sebagai manusia, bahkan tugas utama seorang akademisi? Tapi herannya di kampus-kampus itu jarang loh kamu temukan seorang yang mengaku diri sebagai feminis. Semuanya ketakutan. Saya bertemu dengan banyak kolega saya, para dosen, bahkan juga para guru besar. Saya nggak mau disebut feminis. Kenapa? Feminis itu kan tidak percaya kepada Tuhan. So what? Aneh ya. Feminisme itu memberi alat untuk mengubah ruang kelas menjadi ruang perlawanan. Tapi yang dimaksud dengan perlawanan di sini bukan melalui kekerasan, tapi berpihak. Tempat kita belajar memahami dunia dan berani menggugatnya. Feminisme mengajarkan kita bahwa yang pribadi itu politis. Itu sebabnya ada the personal is political. Masalah KDRT itu bukan persoalan pribadi.
Itu persoalan politik, nggak boleh dianggap udah kamu itu kan masalah pribadi, jangan dibawa keluar. Itu aib. Kita kan dulu diajarkan begitu kan sama orang tua kita, kalau kita berantem sama suami, jangan bilang-bilang, itu aib. Udah sabar, nanti kamu dapat surga. Ya kan? Sekarang nggak bisa lagi, the personal is political diajarkan, bahwa hal-hal yang sifatnya pribadi itu pun juga itu adalah masalah politis. Nggak bisa, harus ada perlindungan terhadap perempuan. Ini harus diangkat menjadi isu sosial. Nggak boleh didiamkan saja. Berapa lama kita harus menunggu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Itu 17 tahun. Ya karena orang menganggap loh kekerasan seksual itu kan sesuatu yang sangat sulit sekali. Itu kan sifatnya personal. Lama sekali baru kita punya undang-undang itu. Nah sekarang begitu undang-undangnya ada, kita punya payung hukum membongkar kasus-kasus kekerasan seksual. Dan adanya di mana? Di lembaga-lembaga agama, di pesantren, di seminari, di gereja. Ngeri kan? Tempat-tempat yang selama ini dianggap sakral, yang nggak mungkin lah ada kekerasan seksual di sana. Mereka kan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Buktinya apa yang terjadi? Pesantren, seorang kiai mencelakai, memperkosa, melakukan seksual harassment terhadap santri-santrinya. Terbongkarlah sekarang karena kita sudah punya undang-undangnya. Dulu kalau kita melakukan itu pasti kita dianggap mencemarkan nama baik, kita pasti ditangkap lah karena kita melanggar undang-undang, ya kan. Tapi sekarang sudah bisa, dulu nggak bisa. Nah, feminisme adalah perjuangan bersama laki-laki, perempuan, queer, penyandang disabilitas, minoritas agama, semua bisa mengambil bagian. Karena feminisme bukan tentang siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana kita hidup berdampingan dengan adil dan setara. Jadi bukan persoalan perempuan, baik pelakunya maupun korbannya. Semua kelompok yang mengalami ketidakadilan itu adalah bagian dari perjuangan feminisme. Akademisi yang berpihak pada feminisme berarti membuka diri terhadap cara berpikir yang lebih interseksional, bahwa penindasan tidak terjadi dalam satu bentuk saja, tapi saling bertumpuk. Ada tumpukan gender, ada ras, ada kelas sosial, ada agama, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Jadi kalau kita memahami, ada satu teori namanya teori interseksionalitas. Ya, bahwa di sana perempuan pun juga berlapis-lapis. Perempuan dari kulit hitam dan kulit putih itu pasti beda pengalamannya. Ya, perempuan dari level ekonomi menengah dengan ekonomi bawah tentu beda pengalamannya. Jadi perempuan aja tuh punya berbeda-beda. Jadi jangan membuat generalisasi ya ketika kamu melihat, oh ini persoalan perempuan mana? Nah di Indonesia perempuan-perempuan dari kelompok penghayat, perempuan-perempuan dari kelompok minoritas Islam misalnya, dari Syiah, dari Ahmadiyah, itu mendapatkan diskriminasi berlapis dalam masyarakat. Ini yang perlu kalian ketahui. Yang mengatakan, enggak, itu kan perempuan biasa saja. No, ya, kelompok-kelompok perempuan itu juga berlapis-lapis. Ini yang perlu kita pahami dalam studi feminisme. Next slide ya. Feminisme itu bukan anti agama. Feminisme dan agama itu bahkan nggak perlu dipertentangkan seolah keduanya itu berada di medan perang ideologi. Yang perlu kita lawan itu bukan feminisme, bukan agama, tetapi narasi-narasi patriarkal yang memecah belah, membungkam suara perempuan dan mengkhianati nilai-nilai kasih sayang yang menjadi inti dari semua ajaran ilahi. Sudah waktunya membangun jembatan antara iman dan keadilan, antara teks suci dan suara perempuan, antara spiritualitas dan pembebasan. Jadi yang kita lawan itu bukan feminismenya, bukan spiritualismenya, bukan agamanya, tetapi narasi-narasi, pemahaman, tafsir, interpretasi. Jadi sekali lagi feminisme bukan anti agama, ya hanya menolak tafsir dan praktek keagamaan yang membungkam suara perempuan, ya, menormalkan kekerasan rumah tangga atau menafsirkan Tuhan sebagai laki-laki patriarkal. Ini juga ada problem dalam bahasa. Yang mengerti bahasa Arab, kamu kalau menyebut laki-laki apa? Huwa atau hiya? Huwa. Hampir semua ayat dalam Al-Quran tuh menyebut Allah itu dengan huwa. Nah tergambarlah dari pikiran kamu seolah-olah Tuhan itu laki-laki. Ayo, siapa yang menganggap di sini Tuhan itu laki-laki? Syirik loh ya.
hati-hati loh, harus syahadat lagi. Karena Tuhan itu nggak punya jenis kelamin, tapi karena pengaruh bahasa, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Arab. Untung bahasa Indonesia itu nggak seksis ya. Jadi kalau kita menyebut dia, kita kan nggak tahu kan itu laki atau perempuan. Itulah hebatnya bahasa Indonesia. Cuma Tuhan tidak memilih bahasa Indonesia untuk firman-Nya. Ya. Jadi persoalan bahasa juga masalahnya, karena bahasa Arab itu terlalu seksis. Assalamualaikum, assalamualaikunna. Jadi seolah-olah kita misalnya, oh ini hanya buat laki, ini hanya buat perempuan. Padahal Tuhan itu kan hanya menggunakan bahasa, tidak berarti bahwa ini khusus buat laki, ini khusus buat perempuan. Enggak seperti itu. Ya, feminisme dan agama tidak bertentangan, keduanya bisa menjadi sekutu yang kuat selama kita berpihak pada nilai paling mendasar dari keduanya, yaitu keadilan bagi semua. Jadi intinya itu adalah keadilan. Jadi semua kalau kita baca dalam Al-Quran, itu isinya itu adalah tegakkan keadilan. Tapi justru ini yang hilang dari pengalaman atau dalam pengamalan keagamaan kita sehari-hari. Ya, next slide. Ini menarik. Nah, bentuk-bentuk diskriminasinya seperti apa nih? Kalian nanti belajar apa itu diskriminasi teologis, ya ada diskriminasi ritual, ya ada diskriminasi sosial dan kultural. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat misalnya kalau diskriminasi teologis itu ya yang ada dalam tafsir, dalam doktrin-doktrin keagamaan dikatakan bahwa oh laki-laki itu punya kelebihan ya, punya apa namanya fadlun, jadi faddolah. Jadi seolah-olah emang dilebihkan. Padahal nanti kalau kita baca dengan teliti, itu bukan itu yang dimaksud. Jadi ditafsirkan secara literal dan hierarkis sehingga menjustifikasi kepemimpinan dan otoritas mutlak laki-laki atas perempuan. Jadi kiwamah, kawamuna. Jadi seolah begitu ya. Nah, narasi penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam itu jadikan dasar inferioritas ontologis perempuan. Padahal tafsir kontekstual menunjukkan simbolisme kesalingan, bukan subordinasi. Ya, bahkan tidak ada ayat yang menyebut bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Saya nggak ketemu ayatnya. Kalian ketemu nggak? Nggak ada. Kalau perempuan itu diciptakan dari apa? Sama. Hawa dan Adam itu sama-sama diciptakan apa? Min nafsin wahida. Spesies yang sama. Apa itu? Wallahu alam. Cuma Tuhan yang tahu. Jadi nggak ada bedanya. Dia yang menyebut perempuan diciptakan dari tulang rusuk, itu kan mitos. Itu adanya di Bible. Jadi kalau kalian percaya. Nah, ketika saya bertanya kepada para pemuka agama Kristen tentang penciptaan manusia dari tulang rusuk, dia mengatakan justru keadilan Tuhan itu bahwa Tuhan menciptakan Hawa atau Eva itu dari tulang rusuk. Tuhan tidak menciptakan Eva dari tulang kepala. Jadi bukan untuk diinjek-injek gitu kan. Bukan dari tulang kaki. Kenapa dari tulang rusuk? Karena adanya di hati, agar supaya keduanya itu membangun relasi yang penuh dengan kasih sayang. Bagus kan tafsirannya? Tapi di kita, ustazah itu, kalian pernah dengar nggak? Kalian para perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dengar kan begitu? Nah, sekarang berani nggak kalian meluruskan itu? Nah, ini penting, kita bukan hanya kesadaran kalian sudah tahu, tapi kalian tidak melakukan apa-apa, percuma juga. Saya selalu mengatakan kita tidak butuh hanya kesadaran saja, pengetahuan, kesadaran, tapi ada nggak keberanian, militansi. Kita butuh militansi untuk mengubah struktur sosial yang timpang ya. Berikutnya, ini diskriminasi ritual dan hukum, pembatasan peran perempuan dalam ruang ibadah publik, tidak boleh jadi imam, ya itu nggak ada larangan eksplisit dalam Al-Quran. Hukum keluarga yang bias seperti poligami, wali nikah wajib, waris 2:1, dan kesaksian perempuan setengah dari laki-laki itu ditafsirkan tanpa konteks sosial historis. Ya abad ke-7 ya, larangan perempuan bepergian atau bekerja tanpa izin suami. Tapi kalau kalian lihat sekarang itu betapa radikalnya ya pangeran Arab ini tahun 2022 itu lalu melahirkan satu statement perempuan boleh umrah dan haji tanpa muhrim. Itu kan hebat sekali. Jadi kalian perempuan sekarang bisa pergi sendirian, dan saya sudah lakukan dari dulu. Saya nggak perlu muhrim untuk pergi umrah dan haji.
Coba keberanian. Kita perlu orang seperti itu. Tapi keberanian seperti itu nggak ada pada semua periode gitu. Kita berterima kasih nih kepada MBS ya, berani melahirkan statement seperti itu. Kalau dulu kan harus ada muhrim. Orang pergi umrah meskipun muhrimnya itu bohong-bohongan. Tahun 92 ya saya pertama kali pergi haji. Tahu nggak muhrimnya itu diatur di mana? Di Pondok Gede, di asrama haji. Oh ini nanti muhrimnya ini. Padahal saya nggak kenal mereka. Ya karena tidak semua kita kan bisa pergi dengan pasangan. Itu kan problem. Jadi muhrim yang ada selama ini itu muhrim bohong-bohongan ya. Pertanyaannya, kamu mau beragama secara bohong-bohongan atau secara substansial? Itu kan pertanyaan-pertanyaan buat kita semua. Berikutnya lagi. Nah sekarang bagaimana kita membaca diskriminasi? Nah, kalau dari konteks spiritualis Islam kita melihat prinsip tauhid. Tauhid itu luar biasa ya. Setiap kali saya membaca, dan ini yang dikembangkan oleh guru saya Nurholis Majid, yang betul-betul dalam disertasinya tentang Ibnu Taimiyah itu membahas betul ya tentang tauhid itu. Jadi kalau kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan, yang ada itu cuma Allah. Karena di sekitar kita tuh Tuhan itu berupa pangkat, berupa suku, berupa ya kepala suku, ya, bos lah, raja, segala macam. Bisa juga suami, saudara, ayah. Tetapi itu semuanya bukan Tuhan. Jadi la ilaha illallah. Jadi konsep tauhid ini perlu dimatangkan terlebih dahulu. Karena kalau kalian belum mantap memahami konsep tauhid, sulit untuk memahami pentingnya tauhid dan pembebasan manusia dari segala macam belenggu kejahiliahan ya. Jadi yang kedua, dimensi rahmah dan kemanusiaan. Ini kan jelas sekali bahwa kalau kita belajar agama dengan benar, rahmah itu bersifat kuliah, mencakup seluruh manusia tanpa pembedaan apapun. Diskriminasi terhadap perempuan berarti mengkhianati hakikat rahmat ilahi dalam kehidupan sosial. Nah, kesetaraan spiritual dalam amal jelas sekali kan. Nah, dimensi tasawuf dan cinta ilahi. Nah, ini tadi saya cerita ke Mbak Mila bahwa saya baru pulang ya 2 minggu lalu, baru kembali dari Konya. Jadi menghadiri 752 tahun wafatnya Jalaluddin Rumi. Ya. Jadi saya ke Konya itu tempat kelahiran dan juga tempat wafatnya Jalaluddin Rumi. Jadi Rumi itu meninggalkan satu tarekat yang disebut tarekat Maulawiyah, dan itu besar sekali ya, bukan hanya di Turki tapi di seluruh dunia. Jadi kemarin itu puncak acaranya diadakan di Konya dan dihadiri oleh para Rumi lovers dari seluruh dunia, dan itu bukan hanya muslim, karena ajaran-ajaran Rumi itu begitu universal. Isinya itu adalah tentang cinta. Jadi agama yang substansial itu adalah tentang bagaimana kamu membangun rasa cinta, seperti kamu mencintai Tuhanmu. Karena makhluk ini kan ciptaan Tuhan kamu. Jadi kalau kamu mencintai makhluknya, itu adalah refleksi dari cintamu kepada Tuhannya. Itu loh, terhadap Tuhan kamu. Jadi terrefleksi dalam kamu mencintai makhluknya. Jadi betapa Rumi itu mengajarkan bahwa agama itu isinya itu adalah cinta. Itu sama dengan yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, sama yang diajarkan dengan sufi perempuan Rabi'atul Adawiyah. Jadi mahabbah itu adalah makam tertinggi di dalam dunia sufi. Ini penting loh buat kita. Nah, yang menarik itu dalam dunia tasawuf saya tadi ceritakan kenapa banyak orang kemudian mengembangkan sufisme, karena dunia sufi itu nggak dikenal imam laki-laki, perempuan bisa jadi imam. Jadi salah satu pengikut Rumi yang berlokasinya di Istanbul ya, dia punya satu padepokan besar ya di Istanbul. Itu dia punya ribuan pengikut ya. Dan kalau sholat imamnya tuh di depan, semuanya di belakang, nggak ada masalah, nggak ada yang ribut-ribut juga, karena nggak di publis aja secara luas ya, jadi nggak perlu juga dipublis. Jadi nggak ada masalah gitu. Ini kan soal
kesepakatan aja siapa yang mau jadi imam, ya kan? Kan ada kalau di dalam masyarakat kita, kenapa nggak boleh laki-laki, nggak boleh perempuan jadi imam? Ya karena nanti kalau perempuan jadi imam nanti mengganggu suaranya, gerak-geriknya. Pertanyaan saya, kalau kamu masih melihat gerak-gerik imam ketika sholat, emang sholatmu sah? Saya kalau sholat saya nggak pernah memperhatikan suara imam, apakah dia geraknya seperti apa, suaranya bagaimana, enggak tuh. Karena yang saya perhatikan itu adalah hubungan saya dengan Allah. Dia kan hanya sekedar sekedar pemandu aja gitu. Yang kita ingatkan Allah. Kalau kita sholat kan kita lupa siapa di samping kita, siapa di samping kiri kita. Itu kalau sholat bener-bener. Tapi kalau sholat kamu masih memperhatikan kiri kanan kamu, saya nggak tahu ya gimana sholat kamu. Masih bisa kamu sholat sambil memperhatikan gerak-gerik perempuan, lekuk-lekuk tubuhnya. Kok aneh gitu loh. Ya. Berikutnya lagi. Nah sekarang kita masuk dunia spiritual itu kayak apa? Itu adalah sebuah pengalaman transendensi yang membebaskan. Jadi berbeda dengan agama. Agama itu membutuhkan formalitas, membutuhkan organisasi, membutuhkan simbol. Nah, kamu tahu banyak orang yang memilih untuk tidak beragama bukan berarti dia tidak bertuhan. Kalau masuk agama itu ribet, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya agama, kayaknya kita bebas aja. Urusan saya dengan Tuhan kan, gitu. Jadi jangan dikira orang-orang yang memilih agnostik itu banyak loh sekarang meningkat di berbagai negara, termasuk di Saudi. Ya itu menimbulkan keresahan juga di kalangan ulama. Tetapi buat saya, sepanjang dia memilih itu dengan penuh kesadarannya dan dia tetap yakin bahwa saya percaya kepada Tuhan, tapi saya nggak mau terikat pada formalitas agama apapun. Ya karena kalau kita masuk agama nanti kita ditanya, kamu NU atau Muhammadiyah? Kamu mazhabnya apa lagi? Ribet. Ya, ikut mazhab Ciputat aja kali ya, lebih asik gitu loh. Daripada mazhab Syafi'i harus begini, harus begitu. Ya. Kalau mau menikah di mazhab Syafi'i itu tegang banget kalau mau akad nikah. Harus ada akad nikahnya, ijab kabulnya itu harus dalam satu tarikan nafas. Ini tegang gitu kan, lakinya tegang gitu. Dan kamu perhatikan nggak kalau dalam mazhab Syafi'i yang menikah itu siapa coba? Dua laki-laki kan? Itu perkawinan gay. Marah kan kalau kita bilang begitu? Kenapa bukan perempuan yang dihadirkan di sana dan mengatakan, nah ini ya kalau di Turki karena dia mazhab Hanafi. Jadi kalau di Turki itu kamu nggak pernah melihat ijab kabul seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi kapan-kapan kalian ke negara-negara luar, kalian hadir di mazhab yang berbeda. Kalau mazhab Hambali dan Syafi'i itu sama. Tapi Maliki itu agak berbeda. Dia nggak perlu saksi, nggak perlu apa gitu kan. Tapi kalau mazhab Hanafi, jadi penghulunya tuh duduk di tengah. Terus calon mempelai laki-laki di kiri, di kanan itu perempuan. Ibu bapaknya nanti di depan semua, saksi-saksinya berada di depan. Dia cuma bilang kepada si laki-laki, kamu saya nikahkan dengan perempuan bernama ini dengan dengan mas kawin sekian. Apa kamu setuju? Nah nanti dia jawab dalam bahasa Inggris misalnya I will, I do. Ya. Terus yang perempuan ditanya, kamu mau menerima nikahnya ini dengan mas kawin sekian? Nah, jadi seperti perkawinan di gereja. Jadi dua-duanya ini mengatakan I will, I do gitu dalam bahasa mereka. Ini nggak terjadi dalam di kita karena perempuannya disembunyiin di belakang. Apa yang terjadi di depan nggak terjadi apa-apa. Nah, saya minta kepada kalian nanti kalau menikah kalian harus hadir di depan itu ya, supaya kalian dengar apa yang diomongin sama calon laki-laki kamu. Jangan sampai omongannya lain di depan situ. Ini penting loh, kehadiran tubuh kita, kehadiran fisik kita itu penting. Tapi kenapa dia disembunyikan di belakang sana, seolah-olah dia nothing. Tapi saya senang beberapa perkawinan saya perhatikan perempuannya hadir, itu bagus itu. Terus pakai itu selendang ya, tutup kepala dan itu dijadikan satu gitu ya, seolah itu satu kesatuan. Itu bagus tradisi itu, tapi nggak semuanya sama. Kalau di Bugis itu disembunyikan di belakang sana. Nah, dalam sejarah agama-agama, perempuan sering menemukan kebebasannya melalui jalan spiritual. Nah, ini loh pentingnya. Spiritualitas menawarkan ruang otentik di mana relasi manusia dengan Tuhan tidak dimediasi oleh hierarki patriarkal. Nah, ini banyak orang yang kemudian memilih
Ya beberapa kalau saya dalam perjalanan saya di berbagai negara Islam, saya melihat bahwa perkembangan tarekat sufi itu justru banyak dimotori oleh para perempuan, karena dia merasa di situ kebebasannya terjaga ya. Jadi tidak terbelenggu dalam fikih seperti yang banyak kita lihat dalam dunia fikih. Spiritual itu bersifat relasional dan menyembuhkan, melawan struktur dominasi yang merusak manusia dan bumi. Dengan demikian, spiritualisme bukanlah pelarian dari dunia, melainkan praksis pembebasan batin yang menumbuhkan kesadaran moral dan ekologis yang lebih dalam. Nah, sebetulnya spiritualisme itu adalah kesadaran transendental. Kamu mempertanyakan makna hidup ini untuk apa? Ya. Nah, feminisme mengajarkan kita untuk untuk mempertanyakan secara kritis. Jadi feminisme itu memberikan landasan kritis yang struktural. Pertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, untuk apa kita menikah? Itu kan kita mesti bertanya. Menikah itu untuk apa? Kalau kita menikah hanya untuk kemudian kita terbelenggu, untuk apa? Kan menikah itu kita menjadi satu, membangun satu rumah tangga di mana kita bisa tumbuh bersama. Tapi kalau kita nggak tumbuh bersama, yang satunya maju berkembang, tapi yang satunya kok semakin lama semakin redup dan hilang dari peredaran. Untuk apa? Apakah itu yang namanya perkawinan? Jadi kita mempertanyakan. Jadi feminisme itu mengajak kita untuk mempertanyakan siapa kita, untuk apa kamu menikah, untuk apa kamu punya anak, ya. Jadi bukan berarti dia nggak mau punya anak, tapi kalau kamu punya anak bertanggung jawab lah, nggak main-main, baik laki maupun perempuan. Karena apa? Karena kita lihat sekarang ini dalam dunia kita sekarang ini banyak fatherless. Bapaknya hadir secara fisik, tapi dia nggak melakukan fungsinya sebagai bapak. Dalam banyak rumah tangga, akibatnya apa? Baru sekarang loh terbongkar dampak buruknya. Anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang mengalami gangguan mental, bahkan sakit jiwa. Nah sekarang baru terbongkar. Akibatnya apa? Karena dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Dia punya ayah, tapi ayahnya nggak berfungsi secara sosial, apalagi secara spiritual. Ini disebut dengan fatherless. Nah ini kan bertentangan betul dengan substansi Islam. Anda kenalkan dalam Al-Quran itu ada satu surah yang menunjukkan bagaimana pentingnya peran ayah. Pernah baca surah Luqman? Nah, di situ kan kita diajarkan betapa pentingnya keterlibatan partisipasi seorang ayah di dalam tumbuh kembang seorang anak. Tapi sayangnya seperti ceramah-ceramah seperti ini nggak ada tuh di majelis taklim, nggak ada itu di masjid-masjid, apalagi di khotbah Jumat. Jadi karena saya suka sedih ya, Islam itu begitu kaya dengan ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran etika, tapi yang sampai ke masyarakat itu cuma cerita tentang halal haram. Soalnya segala sesuatu itu halal haram. Bicara tentang nikah siri, halal haram. Loh, nikah siri itu bukan soal halal haram. Itu tentang relasi, tentang orang-orang di sekitar kamu. Kok kamu bisa nikah siri itu? Kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi, kira-kira seperti itu? Kan kita mau pertanyakan, kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi? Siri itu kan artinya sembunyi-sembunyi. Nah, next ya. Nah, ini pentingnya. Feminis dan spiritual sebenarnya saling menguatkan. Justru saya merasa ya dengan kerja-kerja feminisme ini, saya semakin terdorong untuk meyakini betul ya betapa pentingnya agama itu dalam kehidupan manusia. Justru saya merasakan seperti itu. Mungkin saya berbeda dengan yang lain, karena itu saya selalu mendorong para feminis itu juga mengungkap sisi-sisi spiritualisme ini, karena supaya apa? Nanti saya akan tunjukkan supaya wacana mereka itu nggak kering, ya, tidak mengalami kegersangan ya dalam pencarian makna hidup. Nah, feminisme dan spiritualitas itu saling menguatkan, keduanya membela martabat dan kebebasan manusia. Feminis berjuang membebaskan manusia, khususnya perempuan, dari segala macam bentuk diskriminasi, dominasi. Sementara spiritualitas dalam pengertian emansipatoris menumbuhkan rasa keterhubungan dengan Tuhan
dengan sesama dan alam semesta secara mendalam. Artinya semua manusia memiliki titik sakral, memiliki nilai sakral. Ketika feminisme menyuarakan kesetaraan gender, spiritualitas menyuarakan kesucian setiap jiwa. Keduanya menolak eksploitasi dan objektifikasi. Nah, dalam spiritualitas kan kita diajarkan bahwa semua jiwa itu kan sakral, nggak boleh ada yang diperlakukan semena-mena untuk alasan apapun. Nah, keduanya, ya, feminisme dan spiritualitas itu melawan kekerasan struktural dan simbolik. Feminisme mengenali kekerasan patriarki yang tertanam dalam budaya, ya, bahasa, bahkan tafsir agama. Spiritualitas yang kritis itu mendorong penyucian diri dari sistem nilai yang menindas dan membangun kesadaran baru tentang hubungan yang adil dan saling menghormati. Contoh penolakan terhadap tafsir agama yang memaksa perempuan tunduk total pada suami dapat dibaca sebagai kerja spiritual pembebasan, bukan hanya pembacaan kritis feminis. Nah, karena apa? Karena kalau ada orang yang tunduk total pada sesamanya, itu kan musyrik. Ya nggak sih? Iya. Kamu kan nggak bisa, kita kan nggak bisa tunduk mutlak pada siapapun, hanya kepada Allah. Jadi kalau ketundukan total itu menghilangkan eksistensi diri kita yang sebetulnya, yang sebenarnya, begitu kan? Nah, ini penting ini. Keduanya membantu penyembuhan dan pemulihan dalam kerja-kerja feminis, terutama menghadapi trauma akibat kekerasan seksual misalnya, atau menganalisis atau marginalisasi sistemik. Sementara spiritualisme berperan sebagai sumber kekuatan batin dan harapan, ya, ruang pemulihan luka kolektif, jalan rekonsiliasi antara tubuh dan jiwa, antara agama dan kebebasan. Dalam hal ini spiritualitas bukan pelarian, melainkan energi jiwa yang memperkuat keteguhan hati perempuan dalam memperjuangkan hidup yang bermartabat. Nah, kan diajarkan, jadi spiritualitas mengarahkan, ada arahnya, bahwa semua kerja-kerja kamu itu ada arahnya kemana, membentuk atau membangun emansipasi sosial. Jadi kita tuh saya tuh selalu punya keteguhan, ya. Orang suka mengatakan pada saya, kamu kok ini kekeh banget gitu, nggak berubah apapun. Karena saya tuh setiap kali saya misalnya mau ditawarin sebuah jabatan misalnya, apa-apa, saya selalu bertanya, apakah itu akan mengganggu kerja-kerja kritis saya sebagai seorang feminis. Karena kalau mengganggu saya untuk apa gitu, saya nggak butuh apa-apa. Jadi itu betul-betul memberikan kekuatan kepada saya, baik itu kerja-kerja feminis maupun juga spiritualisme. Berikutnya lagi supaya kita bisa lihat. Nah, sekarang mengapa emansipasi sosial itu penting? Apa itu emansipasi sosial? Kesadaran akan sistem sosial yang penuh ketimpangan, yang dilembagakan dalam hukum, ya, dalam politik, ini politiknya lupa ditulis, pendidikan, ekonomi, media, bahkan agama. Nah, emansipasi sosial adalah cara melawan naturalisasi ketidakadilan, membebaskan yang tertindas agar dapat berbicara dan menentukan nasib sendiri, membangun masyarakat demokratis, setara dan manusiawi. Emansipasi tidak boleh berhenti hanya pada kesadaran itu yang tadi, ya, melainkan menuntut perubahan nyata. Ada nggak perubahan dalam masyarakat? Karena saya melihat di Indonesia itu lamban. Ada sih perubahan, tapi lamban sekali. Udah maju 2 langkah, mundur lagi, maju lagi. Jadi kayak yoyo gitu. Jadi nggak pernah linear. Padahal tahun 1950 Indonesia itu sudah punya parlemen anggotanya perempuan. Perempuan sudah ikut dalam pemilu. Sementara di Eropa tahun 50 itu belum ada perempuan ikut pemilu. Tetapi kalau di Eropa itu perkembangannya tuh linear. Jadi nggak mundur lagi, maju, mundur lagi. Kalau satu linear gitu. Kalau di kita tuh udah maju, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Jadi ya seperti ini perjuangannya. Ya. Tidak linear, ya. Nah, jadi menuntut perubahan nyata, gerakan perempuan menuntut keadilan hukum dan hak-hak reproduksi. Gerakan kulit hitam menentang rasisme, komunitas adat memperjuangkan hak atas tanah, mahasiswa menggugat neoliberalisme pendidikan, gerakan tokoh agama menentang diskriminasi terhadap minoritas dan sebagainya. Coba ya, kalau di negara-negara Eropa, perempuan itu sudah sampai kepada perlindungan yang konkret terhadap hak-hak reproduksinya. Jadi di sana kalau melahirkan itu dapat cuti. Sekarang ini mereka memperjuangkan cutinya 2 tahun, coba bayangkan. Nah,
Sekarang masih 6 bulan. Nah, yang dapat cuti itu bukan hanya yang bersangkutan, tapi juga suaminya. Dapat cuti dari kantornya supaya apa? Supaya ngurusin bayinya. Karena bayi itu kan milik bersama, bukan milik tetangga, ya kan? Karena itu mari deh kita membangun kesadaran kemanusiaan yang dalam bahwa ini anak bersama, perlu. Jangan dikira bahwa laki-laki nggak perlu mengurus bayi. Laki-laki juga bisa dan harus bisa. Karena bayi itu hanya selain dari hal-hal yang sifatnya kodrati tadi, yang kodrati itu kan dalam diri perempuan itu hanyalah melahirkan, ya bahkan sekarang melahirkan itu dianggap ya itu kan pilihan, bukan sebuah kodrat, ya itu menyusui, ya hamil, ya haid, itu ada hal yang kodrat. Selain itu bukan kodrat. Jadi Anda mau menikah atau tidak menikah itu bukan kodrat, itu pilihan. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Menikah itu adalah sebuah pilihan loh, bukan kewajiban. Tapi kan dalam tafsir anikahu sunnati man rogibaan sunnati alaysa minni, loh itu kan artinya rogibaan, membenci. Kita kan tidak membenci, cuma kita tidak memilih itu karena kita punya orientasi lain. Misalnya kita punya orientasi studi, ya kan, orientasi untuk membangun karya yang lebih lain, yang lebih besar misalnya, itu kan pilihan. Jadi jangan dianggap itu kewajiban loh, ya nggak ada. Jadi kalau mau belajar fikih yang benar, hukum dasar perkawinan itu apa? Mubah. Jadi hukum dasar perkawinan itu adalah mubah, tapi nanti bisa jadi haram kalau di dalamnya ada unsur KDRT, ya, dan seterusnya. Sedikit lagi ya. Nah sekarang, next. Nah, apa itu emansipasi sosial? Secara etimologis, oh ini nggak usah, kita sudah lewat ini. Nah, dimensi-dimensi emansipasi sosial itu apa? Kebebasan dari penindasan struktural. Ini penting nih, banyak di antara kita tuh nggak merasa penindasan struktural ini seolah-olah hal yang normal. Oh kita sebagai pegawai kecil, oh nggak apa-apa lah kita digaji sedikit. Oh nggak bisa kayak gitu. Kita juga perlu hidup yang layak. Kita perlu paling tidak ada UMR. Jangan mengatakan normal itu enggak loh. Oh kita kerja begini-gini, oh itu normal. Enggak. Kita harus melakukan perubahan. Ya. Kerja-kerja rumah tangga nggak dibayar. Oh nggak bisa. Sekarang bagaimana ke depan kerja-kerja rumah tangga itu harus diperhitungkan bahwa itu sesuatu yang bernilai uang. Jadi nggak bisa mengatakan oh perempuan yang kerja-kerja rumah tangga, no. Jadi kalau di negara-negara maju, suami dan istri nih bisa memilih siapa yang akan bekerja, siapa yang akan mengurus anak. Tidak mesti perempuan yang harus mengurus anak. Karena sepanjang anak itu berkaitan dengan ya susu, bisa dikeluarkan air susunya, ditaruh di kulkas, nanti kerjanya bapaknya untuk memberikan makan, kan tinggal menyuapi, ya kan? Kasih sayang, apa kamu nggak punya kasih sayang para lelaki? Punya kan? Karena itu bukan kewajiban loh. Nanti akan dalam banyak masyarakat saya perhatikan ketika saya ke New Zealand misalnya, loh yang memilih bekerja ini justru istrinya. Saya tanya kenapa kok yang memilih bekerja di kantor itu istrinya, suaminya malah memilih untuk mengasuh anak dan menjaga dan membersihkan rumah. Dia bilang istri saya lebih potensial. Jadi perhitungan logika begitu. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan dalam kehidupan tradisional kita ya. Nah, kesetaraan dan keadilan, kesadaran kritis, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan otonomi. Nah ini penting nih nanti kita bicara tentang aspek politik, bagaimana perempuan itu dilibatkan secara penuh dalam semua keputusan-keputusan dalam tingkat daerah sampai ke tingkat pusat ya. Next ya. Nah sekarang kita melihat feminisme dan emansipasi sosial. Saya ingin kita lebih ini lagi. Kita sudah bicarakan ini sudah. Nah sekarang ini saya ingin mengangkat ini sebagai calon-calon scholar. Mengapa netralitas ilmu dipersoalkan oleh feminisme? Karena apa? Karena ilmu itu tidak pernah benar-benar netral. Itu dibangun dengan teori-teori, dengan asumsi-asumsi yang semuanya itu bias. Karena itu kita harus mempertanyakan antropologi bicara apa, sosiologi bicara apa, fikih, ilmu-ilmu agama itu dibangun di atas asumsi-asumsi patriarkal. Undang-undang perkawinan itu dibangun dengan pasal-pasal yang sangat patriarkal. Jadi nggak ada yang netral, makanya kita harus mempertanyakan semua. Kita mesti kritisi kembali.
Jangan mengatakan itu kan sudah memang begitu dari sononya, enggak. Itu sesuatu yang bisa diubah. Itu sangat bersifat historis, ya. Karena itu kalau kamu membaca pandangan-pandangan para feminis dunia, ini menjadi sesuatu yang mereka pertaruhkan. Enggak ada yang namanya yang dikatakan itu netral, itu enggak ada. Semuanya itu berangkat dari pengalaman. Pentingnya menghargai pengalaman perempuan. Nah, biasanya kan kalau di dalam studi-studi sosiologi itu pengalaman perempuan itu biasanya diabaikan. Dalam studi-studi perdamaian, pengalaman-pengalaman perempuan itu biasanya diabaikan. Padahal perempuan adalah kelompok yang paling menderita dalam konflik, dalam perang dan sebagainya. Berikutnya lagi. Nah, bagaimana cara feminisme melawan netralitas ilmu? Nah, karena klaim netralitas itu membungkam kritik dan meneguhkan ketimpangan. Kita nggak bisa diam. Karena itu dalam banyak pengambilan keputusan kita mesti mencari siapa nih yang tidak bersuara, siapa nih yang diabaikan suaranya. Biasanya ada kelompok-kelompok yang minoritas, kelompok-kelompok disabilitas dalam masyarakat kita. Pernah nggak kamu tanyain ke mereka seperti apa seharusnya perlakuan terhadap mereka? Kelompok-kelompok minoritas agama, minoritas gender, ya, minoritas orientasi seksual dan sebagainya. Berikutnya lagi, ini sudah. Nah, melawan itu artinya memihak, bukan dalam arti kekerasan. Jadi kalau saya katakan melawan itu bukan berarti kita melakukannya dengan cara-cara kekerasan, ya, tidak. Tetapi dengan bagaimana kita memihak, ya. Bagaimana kalau ini saya sengaja menuliskan ini supaya di kelas-kelas nanti kalian menghadapi dosen dan sebagainya, dua-duanya mahasiswa maupun dosen itu semuanya harus punya jiwa untuk melawan. Melawan artinya berpihak kepada keadilan. Berikutnya lagi, mengapa akademisi? Nah, ini yang sering nih. Kalau dia akademisi berarti bukan aktivis. Kalau dia aktivis berarti bukan akademisi. Kenapa mesti dibedakan? Karena kalau kamu hanya berpikir, kamu tidak melakukan sesuatu, loh apa gunanya? Ya kan? Kalau kamu hanya melakukan sesuatu tapi kamu nggak punya teori, itu kan namanya membabi buta. Jadi dua-duanya ini harus kompak, akademisi dan aktivis. Kalau saya mengatakan saya akademisi tapi juga saya aktivis, itu harusnya sejalan gitu, nggak bisa dibeda-bedakan. Tapi kan seringkali feminisme tidak membedakan akademisi dan aktivis. Pembedaan itu adalah warisan akademik kolonial dan sangat elitis. Nah, pendidikan tinggi warisan kolonial dan modernisme barat membentuk akademisi sebagai penjaga objektivitas dan menjauh dari kehidupan rakyat. Ilmu dipisahkan dari nilai, teori dijauhkan dari praktik, akademisi dianggap tidak boleh berpihak. Ini kan persoalan ini. Para akademisi kita adanya di Menara Gading, dia nggak tahu apa yang terjadi di tingkat lapangan, di praksisnya, ya kan? Nah, ini juga bagaimana kita mengecam itu. Nah, feminis mengecam stereotip terhadap aktivis dianggap terlalu emosional, ideologis atau tidak berbasis data. Faktanya banyak aktivis justru menguasai metodologi, data lapangan, dan teori kritis lebih mendalam dari akademisi formal. Feminis mengecam institusi kampus yang kompromistis. Banyak kampus kini tergantung pada negara dan pasar. Akibatnya gerakan kritis tidak difasilitasi. Dosen yang vokal dibungkam atau dimarginalkan. Mahasiswa dikondisikan untuk aman dan jinak. Nah, karena begini kondisi kampus kita, makanya lahir Mazhab Ciputat, ya kan? Saya tahu itu. Karena itu kita mesti berupaya menghidupkan kembali peran-peran akademisi sebagai agen-agen perubahan sosial. Kita kan para akademisi kan seharusnya kan melakukan perubahan sosial, tapi para akademisi kita kan menjadi nyaman di zonanya kan, mereka nggak mau keluar dari zona nyaman. Menyedihkan sekali gitu ya. Dia akademisi tapi dia nggak melakukan apa-apa, dia udah pokoknya hidupnya cuma kampus rumah. Dia nggak melakukan perubahan apa-apa. Loh, untuk apa jadinya ilmu itu? Hanya untuk dikenang saja, tapi tidak dipraktekkan, nggak dieksekusi dalam bentuk gerakan-gerakan sosial yang akan melahirkan perubahan nyata dalam masyarakat. Nah, ini terakhir. Nah, ini kesimpulan konseptual. Jadi seperti ini. Jadi agama itu wahyu, etika ilahi itu harusnya merupakan sumber nilai pembebasan. Nah, spiritualitas itu membangun kesadaran transenden yang membumi, energi moral untuk keadilan. Nah, feminisme itu memberikan kritik
terhadap patriarki dan rekonstruksi teologi yang timpang ya. Tujuannya membangun kesetaraan dan humanisasi agama, sehingga agama itu betul-betul ujungnya itu adalah membangun kemanusiaan, kesadaran kritis, refleksi atas struktur penindasan. Nah ini, jadi semuanya kelihatan seperti ini ya. Berikutnya itu nanti kelihatan titik temunya di bawah. Nah ini dia. Jadi keduanya menolak kekerasan, menegakkan keadilan, mengembalikan martabat semua manusia, khususnya perempuan dan kelompok rentan sebagai khalifah Tuhan di bumi. Jadi kan ujungnya kan kita mengembalikan visi misi manusia sebagai khalifah. Nah, berikutnya lagi, nah, kesimpulan, refleksi dan arah strategis. Nah, bagaimana kita mereformulasi? Nah, ini kerja untuk berikutnya nih, untuk tindak lanjut. Ya, untuk tindak lanjut dari teman-teman sekalian, bagaimana mereformulasi pendidikan keagamaan agar menumbuhkan kesadaran kritis, menjadi etika sosial, dan membangun empati lintas iman. Nah, ini yang penting bagi kita semua. Yang kedua, bagaimana meningkatkan literasi teologi publik, termasuk tafsir kontekstual berbasis keadilan gender, berbasis lingkungan, dan berbasis kemanusiaan. Yang ketiga, mendorong peran aktif perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam ruang teologi dan kepemimpinan agama. Pernah nggak kalian melihat seorang disabilitas misalnya ditawarkan untuk menjadi imam? Kan dia kan nggak mesti harus yang bukan disabilitas. Kalau mereka dia hafiz, dia kan punya kemampuan. Tapi pernah nggak di kita di sini di Indonesia menjadi imam Masjid Istiqlal misalnya? Pasti nggak pernah. Padahal mereka juga punya kemampuan. Yang saya katakan tadi, bicara tentang imam itu bicara tentang kapabilitas, ya kan? Lalu bagaimana kita menguatkan kerjasama lintas agama dan budaya sebagai praksis teologi publik rahmatan, dan terakhir menjadikan teologi publik sebagai inspirasi berbagai kebijakan dalam semua bidang pembangunan, dalam politik, ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan upaya-upaya perdamaian. Karena agama itu spektrumnya sangat luas, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Karena itu penting bagi kita menguliti satu persatu, apakah dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, semua sudah merepresentasikan nilai-nilai etika yang menjadi substansi ajaran agama. Saya kira demikian. Terakhir kami jadi Anda bisa baca lebih jauh dalam Muslimah Reformis ya. Ini sebuah ensiklopedia yang saya buat 5 tahun yang lalu, tapi Anda juga bisa buka akun Muslimah Reformis, Anda bisa banyak baca di sana. Dan kalau Anda mau bertanya silakan Anda kirim aja ya email ke sana, dan insya Allah nanti akan saya jawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Musda atas pemaparan yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman, hari ini kita bicara 3 aspek feminisme. Kita bicara tentang fundamentalis prinsip yang fundamental, di mana selama ini kita berkutat sama hal-hal yang membedakan. Apa sih sebenarnya yang membedakan kita dan laki-laki dan perempuan? Gerakan apa ini? Gerakan yang selalu dinilai atau disalahpahami sebagai sebuah pemberontakan. Tapi tadi sudah diulas dengan sangat jelas. Kemudian kita juga tadi bicara tentang spiritual yang hanya berhenti di teks-teks suci yang selama ini tidak berani kita reinterpretasi karena kesakralan yang dominan itu. Kemudian terakhir kita juga bicara tentang emansipasi sosial, kesadaran yang dibangun pada sistem yang selama ini rapuh dan ketimpangan bermunculan di mana-mana. Saya harap ini jadi dasar-dasar kita bersama dalam melihat semua fenomena-fenomena yang kita saksikan, ketimpangan yang selama ini kita saksikan. Teman-teman, karena waktu kita singkat, saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan bertanya mungkin atau juga memberikan perspektif lain. Silakan. Ya, saya buka dulu 3 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mumpung ada Bu Musda, kalau banyak apa ya Bu? Soalnya banyak yang berperang di kepala, benar. Nah, tadi
Nah, selama ini banyak saya temui beberapa teman itu dia secara lantang mengaku sebagai seorang feminis, tapi mendiskreditkan perempuan lain yang tidak mengaku sebagai seorang feminis. Pada akhirnya saya merasa bahwa memperjuangkan keadilan gender atau memerangi ketimpangan relasi kuasa tidak harus menjadi seorang feminis. Pada akhirnya ya tadi minal aqidah ila tsawrah, pada akhirnya adalah kita menuju kebebasan. Nah itu menurut Bu Musdah, apakah sebenarnya pada akhirnya definisi feminisme itu apa? Dan pada akhirnya juga apakah penting kita mengaku sebagai seorang feminis? Nah lalu yang kedua, nah nyambung masih dengan hal itu. Feminisme itu kan juga banyak Bu. Juga kayak misalkan Andrea Dworkin yang bilang all sex is rape. Setiap hubungan badan itu adalah pemerkosaan. Nah itu kan salah satu bentuk dia melawan default sex, kalau katanya Dworkin itu, yang hanya berorientasi pada kepuasan laki-laki. Nah kalau dari Islam itu bagaimana sebenarnya kerangka melawan relasi ketimpangan kekuasaan ini seperti apa? Terus yang terakhir, ini mungkin dari penjelasannya Bu, pada akhirnya pertanyaan saya bisa melebar bahwa feminisme tidak hanya bicara laki-laki dan perempuan, tapi bagaimana jika perempuan yang melakukan penindasan? Nah, Dworkin juga bilang bahwa we need to break the system. Jadi kita harus menghancurkan sistem yang sedang mengakar hari ini, bukan hanya sekedar masuk pada sistem. Nah hari ini memang banyak perempuan masuk pada sistem, tapi mereka pada akhirnya ketika sudah masuk pada sistem melakukan penindasan. Sebagai contoh itu, ada salah satu dosen. Ini mahasiswa ini datang kepada dosen ini, dosennya kebetulan perempuan. Dia dikritik persoalan teknis penulisannya misalnya. Ini penulisan kamu tidak sesuai dengan panduan. Padahal poin-poinnya sudah ada. Tapi mahasiswa ini bilang, Bu, kalau masalah teknis itu kan seni penulisan. Tetapi kan yang penting poinnya disampaikan sudah ada. Nah si ibu ini bilang, lah yang direktur ini kan saya. Kamu harus ikut saya, bukan ikut dosen yang bilang seperti itu. Nah, pada akhirnya kan itu kan ada ketertindasan kita sebagai mahasiswa. Pada akhirnya kita selalu terjebak dalam ketimpangan relasi kuasa. Mahasiswa yang belajar kepada dosen, dosen yang belajar mahasiswa. Apalagi saat ujian, dosen yang menguji, kamu yang diuji. Akhirnya saya yang benar, kamu yang salah. Selalu begitu. Kita selalu terjebak dalam ketimpangan relasi kuasa. Nah itu bagaimana cara melawan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Saya awali dengan tadi kita melihat bahwa saja di dalam masyarakat kita selain tadi disampaikan ada ketimpangan struktural, ada juga ketimpangan kultural. Mengingat saya di program magister itu saya mengambil terkait dengan jurusan sosiologi dan antropologi and information. Saya melihat bahwasannya sebenarnya diskriminasi ketimpangan dalam masyarakat itu tidak hanya serta-merta persoalan agama, tapi bagaimana kultur yang dibangun. Misalnya seperti kenapa kita sekarang disuruh untuk menggunakan jilbab. Jilbab itu sebenarnya bukan konstruksi dari Islam, tapi bagaimana jilbab itu tuh jauh sebelum Islam orang sudah diperintahkan untuk berjilbab. Tapi sejauh ini kita melihat bahwa saya dalam masyarakat kita jilbab itu seakan-akan dilabeli sebagai bagian daripada ajaran Islam, padahal jauh sebelum itu Islam budaya lokal pada masa itu, konteks pada masa itu sudah menerangkan terkait dengan atau menekankan terkait dengan penggunaan jilbab meskipun secara penggunaannya berbeda. Artinya bahwa sebenarnya budaya lokal dan Islam itu saling berdialektika, dan tidak hanya itu, saya melihat bahwasanya budaya-budaya lokal itu sampai sejauh ini di bawah konteks saat ini itu dijadikan sebagai sebuah legitimasi untuk kamu harus
melakukan seperti ini harus sesuai dengan ini, meskipun secara prakteknya saling bertentangan seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengulas terkait dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan persoalan private ya, yang memang ada di dalam realitas masyarakat kita, yang ini adalah persoalan aib, persoalan rumah tangga yang tidak boleh dipublikasi di post ke orang lain. Nah, sementara kalau dilihat dari segi yang lain, kekerasan itu kalau tidak di speak up, tidak disampaikan secara luas, itu akan terjadi secara berkelanjutan. Jadi kita perempuan misalnya secara personally itu kayak ngebatin sendiri kalau memang kita tidak speak up, dan itu terus akan berlangsung kalau hal itu tidak disampaikan atau tidak dipublikasikan, karena bukan hanya kita tapi perempuan di luar sana juga bisa berpotensi mendapatkan atau mengalami hal yang sama. Terus yang ketiga, terkait dengan persoalan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini kan sebenarnya ada yang mengatakan bukan profesi, ada yang mengatakan adalah bagian dari profesi yang perlu dibayar. Saya melihat dalam public figure ada beberapa yang saat ini ada yang statement yang mengatakan bahwasanya saya bisa memilih bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi di sisi lain saya harus dibayar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin baru selesai viral, ada lagi public figure laki-laki yang ketika ditanya terkait dengan persoalan suami istri, bagaimana relasi suami istri bekerja dan tidak, si laki-laki bilang saya tetap mengajukan istri saya bekerja, karena ketika istri saya bekerja segala kebutuhannya juga akan terpenuhi. Jadi kita di satu sisi kayak gini, mas sebenarnya statement dia itu tidak salah, cuma mungkin posisinya sebagai public figure saja, karena ketika kita perempuan diberikan kebebasan untuk bekerja, itu adalah bagian daripada bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita secara tidak langsung seperti itu. Jadi kita kayak dilema antara kalau di dalam rumah tangga kita tidak diberikan kebebasan untuk berkarir, itu juga salah, tetapi kalau diberikan kebebasan untuk berkarir untuk dengan memenuhi kebutuhan kita, lalu di mana letak laki-laki itu sih yang jadi tanda tanya besar bagi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terakhir yang ketiga, yang siapa lagi? Tiga. Satu lagi, ada yang mau? Satu lagi yang terakhir dulu mas. Siapa? Oke. Ya, makasih. Walaupun ini saya sebagai tim media ya di masa ikutan, tapi saya kayaknya kalau saya nggak ikutan diskusi gitu. Kebetulan saya lagi neliti pikiran Candur Bunda di penelitian tesis saya tentang 3 konsepnya: tauhid, kemerdekaan manusia, dan keadilan sosial. Dan ini beberapa kali pandangan Bunda sepertinya sangat dipengaruhi oleh Candur gitu, tentang konsep tauhidnya yang maknanya itu fungsional gitu kira-kira. Nah, jadi epistemologinya kan dibangun dari struktur tauhid semacam itu. Nah, tapi kalau saya nggak beragama misalnya, atau saya nggak Islam gitu, saya nggak percaya Islam, saya nggak percaya tauhid dengan makna demikian, maka dari epistemologi semacam apa saya berangkat untuk pemahaman feminis ini? Karena saya sendiri sih nggak belajar tentang feminis spesifik gitu ya, nggak pernah belajar tentang feminis, tapi pandangan Candur tentang manusia membuat saya nggak punya paham perempuan itu gimana, laki-laki itu gimana, ya sama aja gitu. Itu aja, terima kasih. Udah ya. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman sekalian untuk pertanyaan, komentar dan sebagainya. Saya selalu mencatat dengan baik karena bagi saya orang-orang yang masih perseberannya dari di kelas juga, kalau mahasiswa saya bertanya itu saya senang sekali ya. Mereka apalagi kalau dia menyampaikan kritik yang tajam, karena saya selalu berasumsi bahwa orang yang bertanya, orang yang menyampaikan kritik itu orang yang berpikir, orang yang menjalankan tugas-tugas intelektual dengan nyata. Jadi saya selalu memberikan apresiasi yang mendalam, bahkan saya selalu memberikan poin-poin untuk mendapatkan nilai-nilai yang tinggi. Jadi satu beda dengan dosen-dosen yang lain, kalau mahasiswanya bertanya dia kesel gitu ya. Ya jadi
Jadi membiasakan mendengar kritik itu juga sebuah hal yang harus kita bangun loh dalam diri kita, nggak mudah. Tapi bagaimana mendengarkan orang? Kalau kamu membaca kritik terhadap saya, cemohan terhadap saya, itu justru membuat saya happy ya. Oh ternyata orang itu membaca ya, orang itu punya atensi paling tidak ya terhadap saya. Jadi saya nggak merasa terganggu tuh dengan segala macam caci maki apa segala macam gitu, meskipun isinya seperti itu. Cuma saya kadang-kadang mengatakan orang itu kurang baca aja ya. Jadi mudah-mudahan dia punya kesempatan untuk lebih membaca lebih panjang lagi, itu aja. Jadi kalau kalian mengatakan kenapa saya kok tidak terganggu, ya saya nggak menganggap itu sebagai sebuah hal yang merisaukan ya. Justru saya menganggap itu hal yang membuat saya itu merasa oh ya ternyata mereka punya ini juga ya, punya atensi gitu ya. Jadi saya happy aja gitu. Alhamdulillah ya, bahwa ini ada yang menarik ya dari pertanyaan. Sama lagi namamu siapa? Afgan. Oh, saya pikir Afgan itu tadi penyanyi ya. Soalnya saya suka lagunya ya. Jadi relasi suami istri, nanti kita akan bicara relasi dosen. Kalau relasi dosen ini gampang membangunnya, adalah kita perlunya ada sistem yang transparan. Transparansi ini yang nggak ada di kita. Kapan misalnya kita mengajukan sebuah karya, itu kan mestinya kan ada yang menerima, terus ada yang merekap. Jadi tidak mungkin terjadi plagiat gitu. Karena kita kan seringkali pekerjaan mahasiswa itu diambil oleh dosennya menjadi karya ilmiah buat dia. Itu kan saya mendapatkan kasus-kasus seperti itu kan sedih sekali. Jadi bagaimana kita tuh kadang-kadang suka heran ya, dosen-dosen itu kok senang apalagi kalau dia menguji tesis atau disertasi, kalau dia bisa membuat mahasiswanya itu kewalahan, dia kayaknya senang gitu, puas ya. Loh itu kan mahasiswa kamu kan, bimbingan kamu gitu loh. Kok kamu merasa puas dengan menjatuhkan dia? Aneh gitu. Jadi ujian tesis disertasi harusnya membimbing dia menemukan teorinya, membimbing untuk supaya pandangannya menjadi fix gitu. Tapi ini enggak, dia kalau sampai menguji ya, kalau saya dulu menguji di UIN sini atau di mana di tempat lain, kayaknya mereka tuh seperti balas dendam gitu loh. Dan kayaknya seneng gitu kalau mahasiswanya itu tidak bisa speechless, nggak bisa berkutik gitu. Astaga, ini hubungan apa seperti ini ya? Loh itu kan mahasiswa kita yang kita bina, mestinya kamu kasihan dong kalau dia nggak bisa jawab. Berarti kamu gagal ya memberikan satu wawasan di mana mereka bisa mempertahankan pandangannya gitu kan, gagal memberikan panduan ya kan. Jadi saya pikir ini kamu nggak salah, ini dosen ya kan. Saya sendiri suka heran loh ya. Jadi karena itu perlunya ada sistem yang transparan dan itu diikuti oleh semua orang di lingkungan itu. Nah transparansi ini penting. Kenapa kita penting transparansi, akuntabilitas ya, dia baca nggak itu? Karena kalau buat saya, jangan kamu menguji kalau kamu belum baca sepenuhnya. Karena bagaimana kamu akan menguji kalau kamu nggak baca? Jadi saya tuh bukan model pembimbing yang kalau kamu datang langsung bilangnya di mana saya harus taken. Loh, kok tiba-tiba harus taken sih, belum baca. Jadi tolong ya kalian juga yang jadi mahasiswa jangan mau loh ya kalau kamu harus menguji juga dosen, dia baca nggak? Tanya dia, kamu tahu nggak? Kalau bapak udah baca nggak bagian ini? Ya, bapak udah baca atau ibu udah baca nggak bagian? Kalau nggak rugi kan, dia kan udah dibayar untuk menjadi pembimbing, tapi dia nggak baca. Ini loh, jadi jangan sebagai mahasiswa juga jangan mau instan. Kalau saya semakin susah pembimbingnya tuh dulu ya, saya sengaja cari pembimbing yang killer gitu. Orang menganggap saya aneh gitu ya. Padahal maksudnya apa? Itu adalah cara saya belajar. Karena cara belajar sama orang yang ya tidak punya perspektif itu biasanya kan gampangan ya. Jadi jadi itu penting sekali. Jadi saya memang dari dulu tidak anggap orang yang aneh ya. Saya selalu cari orang yang susah gitu. Karena dari cerewetnya dia kita belajar tentang sesuatu yang memang harus menempa diri kita dengan kesulitan. Karena kalau kemudahan itu tidak akan membuat kita menghasilkan sesuatu. Nah ini, tapi kalau relasi suami istri, bagaimana Islam melihatnya itu jelas sekali loh. Cuma ini, kalau orang suka melihat saya begini, Bu itu kok dapat ya hadis-hadis yang tidak populer di masyarakat. Karena apa yang populer di masyarakat itu sesuatu yang rupanya yang berbau patriarkal itu pasti populer. Jadi kalau misalnya dalam relasi suami istri itu ya dikatakan, apalagi dalam relasi seksual, selalu nih para pembawa tausiah perkawinan, makanya saya kalau
teman-teman saya mau mengawinkan anaknya itu jauh-jauh hari dia udah booking tanggal ya. Bu Musta tolong di anak saya tuh nggak mau kalau yang beri tausiah itu ustadz ini nanti diajarkannya harus sabar, harus mau taat gitu kan, harus nurut. Dia nggak mau. Rupanya anaknya itu sudah mengalami sebuah proses pencerahan gitu. Dia nggak mau dengar yang seperti itu. Jadi dia mau dengar sesuatu yang mengajarkan bagaimana relasi yang penuh dengan kesalingan, ya, saling mencintai, saling memberi, ya, saling menumbuhkan begitu. Nah, yang ada tuh dalam masyarakat kita tuh pasti hadis, biasanya mereka suka pakai hadis kan, kalau Al-Quran tuh terlalu jelas ya. Jadi hadis itu biasanya iza da'a rajulun imra'atahu ila firashi fa'abad la'anathal malaika hatta tusbiha. Ini ya, kalau kalian tahu artinya itu kan ngeri banget gitu. Masa sih apa ya, kalau kamu diajak sama suami ke tempat tidur lalu kamu menolak, maka kamu akan dilaknat. Udah gitu dia tambah-tambah lagi gitu. Jadi perhatikan ya, saya selalu memperhatikan loh, ulama itu juga selalu korupsi dia ya. Iya, jadi dia katakan kamu akan dilaknat seumur hidup, sepanjang hidup. Pernah saya mengatakan, Pak Kiai, itu kan cuma dikatakan la'natal malaika hatta tusbiha. Jadi dia hanya dilaknat sampai subuh. Jadi kalau diajaknya jam 4, subuhnya jam 4.30 udah selesai kan? Cuma setengah jam nggak apa-apa lah. Tapi kan bukan itu persoalannya. Nah, hadis seperti ini mesti dikritisi. Fa'abad, menolak. Pertanyaannya kenapa dia menolak? Menolak karena sakit, karena nggak mood, karena relasi seksual itu relasi kemanusiaan. Setiap kita ini kan punya, ada namanya fantasi, ada namanya hasrat, ada namanya mood, ya kan? Ada namanya cita-cita. Jadi ini kita ini manusia, bukan boneka. Jadi nggak setiap saat kita punya hasrat. Ya nggak sih? Jadi perhatikan loh. Jadi pasanganmu itu manusia, sama dengan kamu. Kapan kamu punya hasrat? Seperti halnya makan. Nggak setiap saat kita tertarik untuk makan. Pasti ada saatnya kita betul-betul lapar, pengen makan. Tapi kalau di masa-masa tertentu kita kenyang, kita nggak ada mood, kita punya problem misalnya kita punya problem hutang misalnya, kita kan nggak ada mood. Itu kan semuanya ini loh, cara kita memperlakukan pasangan kita sebagai manusia ini kan sangat islami. Nah, ini yang nggak ada di kita. Jadi seolah-olah itu wajib, nggak boleh menolak. Nah, ini yang seperti ini yang kita lawan ini, pandangan-pandangan agama yang memaksakan, yang penuh dengan intimidasi seperti itu ya. Agama kok penuh dengan intimidasi. Jadi kalau pasti itu hadisnya selalu iza da'a rajulun imra'atahu ila firashi fa'abad la'anathal malaika hatta tusbiha. Tapi dia enggak baca hatta tusbihanya. Apalagi yang disampaikan itu kan orang yang enggak ngerti bahasa Arab kan, jadi suka-suka dialah mengartikannya. Nah, tapi lupa dia. Kalau saya temukan, Ustadz, kenapa enggak ada hadis yang lebih kuat? Ini hadisnya Ahmad bin Hambal. Jadi orang seperti saya ini enggak gampang, saya harus mencari sendiri, menemukan sendiri. Jadi orang lain kan nggak mau pusing, udah pakai hadis itu aja. Apa hadis dari Ahmad bin Hambal? Wala yaqa'anna ahadukum imra'atahu kama taqa'ul bahima. Jangan kamu para suami memperlakukan istrimu itu seperti seekor keledai. Jadi jangan kamu memperlakukan dirimu seperti seekor keledai. Jadi wala yaqa'anna ahadukum imra'atahu kama taqa'ul bahima wal yakun bainahuma rasulun. Hendaknya ada semacam prolog. Jadi saya dulu waktu di Mesir, saya tuh kan suka jalan ya ke toko-toko buku, terutama toko-toko buku yang di gelap, yang tempat-tempat loak gitu ya. Saya temukan satu buku namanya Risalatul Jima. Itu Masya Allah, itu sampai sekarang saya belum sempat terjemahkan ya, saya udah tenggelam aja dengan berbagai macam kegiatan lain. Nah, Risalatul Jima itu Rasul itu mengajarkan harus ada prolog, harus ada apa. Waliyakun bainahuma rasul, hendaknya ada prolog. Terus wakilah seorang sahabat bertanya, "Mahwa rasul? Apa tuh prolognya ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, al-qiblatu wal kalam. Jadi ciuman mesra dan kata-kata indah. Coba sampai sedetil itu loh diajarin sama Rasul. Tapi yang kayak gini nggak ada di pengajian. Jadi kadang-kadang saya pikir yang indah-indah dalam Islam itu tersembunyi. Yang ada tuh isinya tuh horor gitu. Kalau kamu nggak gini, kamu akan disiksa. Kalau gini, kamu akan disiksa. Loh, ini kok agama kok isinya horor gitu ya?
tidak mendorong kita tuh untuk lebih damai, lebih sejuk beragama, ya kan? Nah, ini penting kita tapi yang seperti saya sampaikan ini, hadis-hadis begini tuh langka gitu. Karena yang menyampaikan itu cuma saya dan beberapa ya seperti kayak Husain lah kira-kira kalau di Indonesia. Yang lain-lain ya tetap aja yang itu tadi, yang patriarkal itu tadi. Saya kalau dengerin ceramah tausiah perkawinan ya itu lagi. Sedih gitu loh. Padahal tahu gak kamu, selalu saya katakan 97% isinya Al-Quran itu adalah etika. Hanya 3% yang berisi tentang hukum halal haram itu. Tapi justru yang 3% ini yang merajai, yang mendominasi seluruh kehidupan keagamaan kita. Ironis sekali, tapi itu fakta. Jadi hidup kita dalam keagamaan kita ya hidupnya begitu. Ini halal, itu haram, ini halal, itu haram. Kita tidak pernah mengangkat perkawinan itu apa, isinya kan penuh dengan nilai-nilai etika sebetulnya lebih banyak. Tapi kita selalu, itu halal nggak, haram nggak, halal nggak. Ya, itu loh pentingnya, karena itu mulai sekarang bacalah banyak. Jadi kalau saya mengatakan ikra dan ikra lagi, sehingga kita betul-betul menemukan ya butiran-butiran mutiara dari ajaran Islam yang begitu indahnya. Saya selalu mengatakan Islam itu sangat indah, tapi sayangnya Islam yang indah ini nggak sampai ke tangan kita, karena yang disampaikan ke kita itu ya 3% yang isinya halal haram itu tadi. Sedih loh. Nah, pertanyaan berikutnya ini tentang jilbab. Ini sudah bahkan sekarang jilbab itu sudah menjadi semacam identitas diri. Jadi kalau melihat seseorang itu beragama atau tidak, lihat jilbabnya panjangnya berapa senti. Ya, aduh ini sudah ya identitas itu sudah terletak pada bahkan pemaksaan jilbab itu luar biasa. Nah, apa yang terjadi di Iran hari-hari ini kan mengerikan sekali. Karena semua bentuk pemaksaan itu akan berakhir dengan sia-sia, tidak membawa rahmat. Ya, kalau saya orang mau pakai apapun, ya biarkan sepanjang itu tidak menyusahkan dirinya dan tidak menyusahkan orang lain. Karena kalau bagi saya kalau kamu mau pakai cadar, it's okay. Tapi kalau sebagai mahasiswa saya kan perlu tahu kamu beneran mahasiswa saya atau bukan. Ya kan, saya kan perlu secure. Jadi kalau kamu di depan saya, kamu mesti buka dong jilbab kamu, buka cadar kamu sehingga saya yakin bahwa kamu mahasiswa saya. Hanya urusan security aja kalau saya sih. Apalagi kalau ujian ya kan, siapa tahu kamu caloknya ya kan. Nggak ada urusan lain kalau saya untuk urusan security. Jadi kalau sekarang beberapa negara itu nge-ban, yang mengeluarkan hukum yang tegas, melarang cadar, itu buat saya sih satu hal yang logis, karena itu kan menyangkut unsur unsecure ya, secure nggak kamu dalam kehidupan. Kalau saya mau bertanya kepada kalian, kalau kalian diperiksa sama seorang perawat yang pakai cadar, kalian merasa gimana? Kalau saya sih nggak mau. Dia beneran perawat apa bukan? Kita kan mesti lihat wajahnya seperti apa, mimiknya seperti apa, apalagi dalam relasi mengajar kan antara guru dan murid itu kan perlu ada eye contact kan, supaya kita bisa tahu ini mahasiswa saya sedang ngantuk atau tidak, dia sedang menderita atau gimana. Jadi kalau sambil mengajar kita perhatikan, dia sedang gelisah, dia sedang apa, kan kelihatan. Tapi kalau dia tutup kan kita nggak bisa tahu. Nah itu kan pentingnya dalam psikologi itu kan, buat saya itu persoalan psikologi aja deh. Nah lalu bagaimana nih dengan soal KDRT? Nah ini nggak bisa kita mentolerir lagi bahwa itu adalah persoalan pribadi, persoalan privat, nggak bisa. Karena bagi saya setiap bentuk eksploitasi terhadap siapapun, ya meskipun dia bersalah, nggak bisa dia diperlakukan semena-mena. Ya, dia adalah manusia, martabatnya itu penting dihargai. Jadi kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang dignity, tentang martabat. Dalam istilah agamanya itu karamatul insan. Setiap orang itu dilahirkan dengan sebuah martabat yang nggak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Ya kalau kamu merasa bahwa dia punya salah, ya mungkin bukan dengan cara memukul, ada banyak cara. Karena itu kata-kata daraba dalam Al-Quran itu penting kita baca kembali. Tapi saya sudah melakukan
penafsiran terhadap kata daraba itu 20 tahun yang lalu, bahwa kata daraba itu wadribuhunna itu bukan berarti memukul secara fisik. Ada banyak, karena kata daraba sendiri dalam Al-Quran itu punya 48 makna. Pertanyaannya kenapa kok ulama selalu mengambil kata memukul, kenapa nggak mengambil kata yang lain? Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan filosofis kan, kenapa gitu? Padahal itu kata daraba itu punya 48 makna. Kenapa kamu nggak mengambil arti yang lain? Kok selalu arti memukul? Ini kan penting nih kita pertanyakan, bertanya terus, bertanya ya. Nah demikian juga dengan ibu-ibu, ini sebetulnya menghargai, saya hanya ingin mengatakan bahwa mari kita hargai kerja-kerja domestik. Karena menjadi ibu rumah tangga itu nggak mudah. Kerja-kerja domestik itu sangat melelahkan. Ya, orang-orang yang punya pekerjaan domestik dan non domestik ya seperti saya, kalau saya disuruh memilih, pekerja di luar rumah itu jauh lebih menyenangkan. Kenapa? Gajinya jelas, waktunya juga jelas, jam kerjanya jelas, job description-nya juga jelas. Coba kalau di rumah, kapan berhentinya coba? Nggak ada berhentinya kan? Dan pekerjaan yang sama diulang-ulang lagi terus, nggak ada selesainya. Tetapi yang bagi saya nggak mesti juga dihargai dengan uang. Ayo kamu bayar saya sebagai istri bayar gini, nggak juga, karena pasti nggak ada suami yang mampu. Ya, cuma kalau saya bertanya, saya kadang-kadang kalau ketemu sama teman lama sekali baru ketemu, udah lama ketemu, istrimu di mana? Ada di rumah. Apa kerjanya? Nggak ada. Hah? Serius kamu, istri kamu nggak ada kerjaannya? Dia jawabannya tuh, kalau tanya apa kerja istri kamu? Nggak ada. Hah? Kok bisa dia mengatakan nggak ada? Ya. Jadi di kita ya, di masyarakat kita itu menganggap kerja rumah tangga itu bukan pekerjaan. Mesti kan mengatakan, oh mulia banget kerjaannya, dia ngurusin anak saya, ngurusin rumah, pekerjaannya nggak terbeli deh gitu kira-kira, nggak bisa dihargai dengan uang. Tapi di kita kan menganggap pekerjaan-pekerjaan apa tuh ibu rumah tangga, rasanya kok seperti memandang enteng begitu. Saya kalau disuruh kerja rumah tangga, saya pikir-pikir dulu, untuk pekerjaan yang berat sekali. Karena nggak ada batasannya gitu, nggak juga dihargai, jadi menjadikan ya. Karena itu mari deh kita semua menghargai. Kalau ada orang yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, saya sangat appreciate. Ya, tetapi kemudian jangan kamu menyesal kalau kamu nanti tidak punya bekal untuk yang lain, karena buat saya kasihan aja kalau hanya kerja-kerja rumah tangga, sebab kerja-kerja itu bisa kita share dengan yang lain. Ya, kita bisa berkarya membuat potensi-potensi yang kita miliki itu lebih maksimal untuk kita kembangkan, bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi juga untuk kepentingan keluarga yang lebih besar dan juga kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang penting. Terakhir ini, dan saya mohon maaf ya nggak bisa lama, udah ditunggu nih, harus pergi, ada acara keluarga ya. Nah ini saya betul-betul memang belajar tauhid itu dari Cak Nur ya. Jadi Cak Nur itu benar-benar guru saya, diajar oleh Cak Nur tuh dua tahun ya. Kalau dulu kan di pasca sarjana itu kan belum berbentuk semester, jadi 1 tahun itu 2 tahun betul saya. Dan Cak Nur itu hebatnya ya, itu penguasaan terhadap kitab-kitab otoritatif Islam itu luar biasa, bahasa Arabnya itu bagus banget. Jadi ini yang nggak diketahui, orang selalu menganggap Cak Nur itu sekuler gitu ya. Kamu nggak tahu Cak Nur itu sedalam apa ilmunya. Sama dengan Gus Dur, bahasa Arabnya tuh. Jadi kita tuh baca kitab kuning di kelas, tahu nggak? Jadi mata kuliahnya Cak Nur itu mata kuliahnya itu adalah membaca kitab kuning gitu. Jadi kitabnya Ibnu Taimiyah. Jadi kita baca berapa berlembar-lembar. Jadi sebelum kelasnya Cak Nur kita mesti kumpul dulu baca. Karena membaca kitab kuning itu kita mesti mengerti dulu baru kita bisa baca. Kalau kamu nggak mengerti isinya, kamu pasti nggak bisa baca. Jadi kita kumpul dulu belajar kelompok. Setelah itu besok. Karena semua kita di kelas, kita hanya 8 orang ya satu kelas itu, kita semua harus baca. Jadi benar-benar kita persiapkan, karena bacaannya Cak Nur, langsung kalau begitu kita salah. Jadi pendengarannya itu luar biasa. Jadi mendengarkan kita salah baca, salah huruf gitu, langsung Cak Nur tahu. Itu hebat sekali. Padahal itu kan
kitabnya Ibnu Taimiyah bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan, oh ya biasa orang hafal Al-Quran kan tahulah ini salah baca. Tapi ini kitab. Jadi kita baca kitab Ibnu Taimiyah itu hampir selesai loh satu tahun itu. Dan bagaimana kemampuan Cak Nur itu bukan hanya membaca secara tradisional, tapi juga mengartikulasikan pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah dalam relevansinya dengan dunia modern. Itu benar-benar luar biasa deh. Nah, yang paling ditekankan Cak Nur itu soal tauhid. Kalau kamu betul-betul bertauhid, kamu pasti tidak akan membiarkan ketidakadilan untuk siapapun. Karena tauhid itu pada ujungnya itu membawa kita pada keyakinan bahwa pencipta itu hanya ada satu, yang lainnya itu kita semuanya makhluk. Kalau kamu yakin, nah bagaimana kalau misalnya di dalam agama lain? Ya di dalam agama lain juga mereka punya semacam akidah yang mirip-mirip dengan itu, bahwa pencipta itu hanya ada satu. Berarti Khalik itu satu, selain Khalik itu semuanya kita ini makhluk. Kalau kita semuanya makhluk, lalu apa yang kamu bisa banggakan? Sama kan posisi kita cuma makhluk. Lalu kalau kamu merasa diri bangga, merasa diri lebih dari orang lain, apa yang kamu banggakan? Posisi kita sama kok, sama-sama makhluk. Nah inilah hebatnya loh kalau kita betul-betul memahami tauhid dengan benar. Nggak ada yang bisa kita banggakan sebagai makhluk. Jadi tauhid itu juga mengajarkan kerendah hatian, ya, rendah hati, rendah diri, tidak arogan. Ya, karena itu kita terbebas dari semua sifat diskriminatif, semua sifat-sifat eksploitatif, dan semua sifat-sifat yang menganggap diri kita paling benar, ya. Karena cuma Tuhan yang boleh menganggap dirinya paling benar. Itu hebat sekali ya. Jadi betapa saya betul-betul belajar. Dan saya belajar pada Cak Nur itu bukan hanya ketika kuliah, tapi setelah itu kita ada satu proyek menyusun ensiklopedia Islam. Nah itu ensiklopedia Islam yang pertama di Indonesia. Ya, jadi itu kami satu tim dan saya di situ lama lagi berkomunikasi dengan Cak Nur ya. Kebetulan waktu itu saya sudah di Kementerian Agama di Litbang, dan pimpinan proyeknya itu atasan saya di Litbang, Pak. Kalau ada yang kenal nama Hafidh Dasuki almarhum ya. Nah setelah itu kemudian saya juga terlibat dalam gerakan Religion and Peace. Jadi ada banyak sekali perjalanan itu saya pergi bersama Cak Nur. Saya ingat perjalanan yang paling mengesankan itu ketika saya bersama beliau ke Amman. Ya, ke Amman itu Jordan itu tahun 2001. Nah disitulah beliau mengatakan kan ada bertanya kenapa Cak Nur kok tidak mengulas atau tidak membicarakan masalah-masalah feminisme, masalah-masalah kesetaraan gender. Jadi Cak Nur malam itu mengatakan, ya kenapa saya mau pusing-pusing nulis itu, kasih aja musdah, dia bilang gitu. Ya sejak itu saya merasa ya bahwa Cak Nur memberikan memberikan tugas kepada saya untuk mendalami isu ini, dan itulah yang terjadi sampai sekarang. Demikianlah yang mudah-mudahan sedikit cerita ini memberikan wawasan pada Cak Nur. Terima kasih.